يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat gerhana yang semoga Allah Subhanahu wa taala rahmati. Alhamdulillah atas kelimpahan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala dan atas hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala melangkahkan kaki kita untuk melakukan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mana disyariatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika datang gerhana bulan ataupun matahari, fasallu, maka salatlah kalian. Alhamdulillah, semua itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Semua itu murni hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatal iman rahimakumullah. Jikalau kita berbicara tentang gerhana matahari ini, tentu gerhana matahari ini juga pernah terjadi dahulu di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semasa hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, gerhana terjadi sekali saja. Oleh karena itu dalam sebuah riwayat tatkala itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai ketakutan. Yadhunnu annahu yaumal qiyamah. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengira bahwasanya akan datang hari kiamat dikarenakan gerhana tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dan yang perlu kita ketahui juga, gerhana matahari yang terjadi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tepat ketika meninggalnya putra Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Ibrahim. Ya, ketika Ibrahim putra dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal, pas tatkala itu gerhana matahari terjadi di zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu dalam sebuah riwayat, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyeru para sahabat untuk melakukan salat. Kemudian di dalam salatnya, setelah salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah. Di dalam khutbahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna syamsa wal qamara min ayatillah wa innahuma la yankhasifani li mauti ahadin wala li hayatihi fa idza ra'aitumuhuma fakabbiru wad'ullaha wa sallu wa tasaddaqu." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam khutbahnya, yaitu khutbah gerhana matahari, beliau mengatakan sesungguhnya matahari dan bulan adalah tanda-tanda kebesaran dari Allah Subhanahu wa taala. Wa innahuma, dan keduanya, la yankhasifani, tidak akan terjadi gerhana dikarenakan kematian seseorang. Pada waktu itu para sahabat ridwanullah alaihim mengira bahwasanya dikarenakan matinya putra Nabi sallallahu alaihi wasallam Ibrahim maka terjadi gerhana. Maka hal ini dibantah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gerhana tersebut tidak terjadi dikarenakan limauti ahadin, dikarenakan kematian seseorang, wala li hayatihi, tidak pula gerhana terjadi dikarenakan terlahirnya seseorang. Fa idza ra'aitumuhuma, jika kalian berdua melihat ataupun jika kalian melihat keduanya, gerhana matahari tersebut, fakabbiru, maka kalian bertakbirlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita perbanyak takbir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wad'ullah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perbanyaklah doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasallu, dan lakukanlah salat sebagaimana yang telah kita lakukan. Wa tasaddaqu, dan kalian bersedekahlah. Ikhwatul iman rahimakumullah. Kita akan mengambil faidah dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang singkat ini. Kita akan mengambil faidah dari khutbah beliau sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatul iman rahimakumullah. Hadis yang kita dengarkan barusan mempunyai beberapa faidah yang sangat penting yang perlu kita ketahui. Di antaranya faidah yang pertama, fenomena ini seakan-akan Allah mengingatkan kepada kita ya ikhwah, bahwasanya ada satu nikmat yang lupa kita syukuri. Ada sebuah nikmat yang lupa kita syukuri. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan gerhana matahari agar manusia itu paham, agar manusia ingat atas nikmat yang dilupakan. Yaitu nikmat apa? Nikmat cahaya matahari. Banyak bagi kita
Banyak dari kita tidak mengetahui nikmat ini. Padahal jikalau bukan karena sinar matahari, apakah bisa tumbuh tumbuh-tumbuhan tersebut? Jikalau bukan karena sinar matahari, akankah bisa hewan-hewan tersebut berkembang biak? Jikalau bukan karena sinar matahari, apakah bisa baju-baju kita kering dan yang lain-lainnya? Masih banyak sekali faedahnya. Dan dengan ini, dengan fenomena ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala ingatkan nikmat yang sering manusia lupakan. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa qalilum min ibadiyasy syakur. Sangat sedikit sekali hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa bisa bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buktinya apa? Kita lupa dengan nikmat matahari. Kita lupa dengan nikmat cahaya matahari yang tentunya banyak manfaat bagi kita. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala ingatkan nikmat ini di dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, huwallazi ja'ala syamsa diya'a wal qamara nura wa qaddarahu manazila lita'lamu adadas sinina wal hisab. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadikan matahari itu bercahaya. Bayangkan, jikalau seandainya Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan matahari saja, akan tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ciptakan manfaatnya, maka bagaimana? Tidak ada manfaatnya. Oleh karena itu kita disuruh bersyukur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal qamara nura. Begitu juga Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan rembulan, yaitu sebagai cahaya di malam hari. Wa qaddarahu manazila li ta'lamu adadas sinin. Semua itu Allah Subhanahu wa Ta'ala lakukan agar kalian mengetahui waktu. Dengan kita melihat rembulan, kita mengetahui masuknya Ramadan. Dengan kita melihat bulan, kita mengetahui masuknya bulan Syawal. Ini adalah nikmat yang sangat luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang banyak orang-orang lalai di dalamnya. Oleh karena itu fenomena ini mengingatkan kepada kita agar kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala nikmatnya. Di antara nikmat cahaya yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Ikhwatul iman rahimakumullah. Kemudian pelajaran kedua yang perlu kita pahami di sini dari hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah kita dengarkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya yang singkat barusan mengajarkan kepada kita tauhid, mengajarkan kepada kita pelajaran tauhid. Tatkala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwasanya gerhana matahari tersebut tidak terjadi dikarenakan matinya seseorang ataupun hidupnya seseorang. Ini pelajaran tauhid ya ikhwah. Betapa banyak orang-orang yang dia belum mengenal Islam dengan baik, meyakini terjadinya sesuatu bencana dikarenakan fulan ataupun dikarenakan penghuni ini, misalkan di Laut Kidul misalkan. Nah, kalau terjadi bencana di sana, nanti ada yang beranggapan bahwasanya apa? Ini penjaganya sedang marah. Nah, ini adalah hal-hal yang perlu kita hindari seperti ini. Bahkan hal-hal tersebut bisa menjerumuskan seseorang kepada kesyirikan. Wal iyadu billah. Oleh karena itu pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis Rasulullah tadi bahwasanya apa? Gerhana matahari itu terjadi murni adalah takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada kaitannya dengan seorang pun. Karena semua yang ada di muka bumi ini Allah Subhanahu wa Ta'ala telah tuliskan takdirnya, di antaranya gerhana matahari ini. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan segala sesuatu. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga telah menuliskan semua takdir-takdirnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah tuliskan bahwasanya matahari terakhir terbit sekian-sekian. Sudah Allah Subhanahu wa Ta'ala tuliskan semua. Oleh karena itu ini adalah pelajaran yang sangat penting bagi kita, pelajaran tauhid. Semuanya terjadi karena takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwatul iman rahimakumullah. Dan pelajaran yang ketiga yang paling penting, dan ini insyaallah pelajaran yang terakhir ya, yang harus kita perhatikan di sini, hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seakan-akan menjelaskan kepada kita, jikalau seseorang melihat kebesaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanda-tanda kebesaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kita sekarang ini menyaksikan secara langsung Allah Subhanahu wa Ta'ala menampakkan kebesarannya, yang mana biasanya matahari normal saja dia mengeluarkan cahayanya. Sekarang Allah Subhanahu wa Ta'ala tahan sebagian cahayanya. Ini di antara kebesaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dalam hadis kita bisa ambil faidah bahwasanya
ketika seseorang melihat ataupun mengetahui kebesaran dari Allah Subhanahu wa taala, hendaknya menambahkan ketakutan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Menambahkan ketakwaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadahnya tambah semangat, salatnya tambah semangat, sedekahnya tambah semangat. Begitulah yang dilakukan oleh para ulama salaf. Ketika melihat ataupun mengetahui tanda-tanda besar Allah, keagungan Allah Subhanahu wa taala, menambahkan ketakutan mereka, menambahkan semangat ibadah mereka. Oleh karena itu, ayyuhal ikhwah, mari kita semangat dalam beribadah. Allah telah tunjukkan kepada kita di depan mata kita kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Yang tadinya matahari normal-normal saja, Allah Subhanahu wa taala tutupi sedikit cahayanya. Ini kebesaran dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul iman rahimakumullah. Para ulama salaf rahimahumullah, bahkan mereka tidak hanya takut dengan kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang nampak. Bahkan mereka para ulama salaf, mereka takut ataupun bertambah ketaatan mereka ketika mengetahui kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang sifatnya ghaibiyah. Sifatnya tidak terlihat. Ya. Oleh karena itu, saya contohkan saja satu adalah neraka. Neraka ini adalah kekuasaan dari Allah Subhanahu wa taala. Tanda-tanda keagungan Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak di dalam Al-Qur'an kita mendengarkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sering mengatakan neraka akan disediakan bagi orang-orang yang kafir. Neraka akan disediakan bagi orang-orang yang bermaksiat. Kemudian dia tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis juga kita sering mendengar bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjelaskan sifat neraka. Dan di antara sifat neraka yang sangat mengerikan, kata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, bahwasanya apinya wa tis'in. Ya, apinya neraka panasnya levelnya 99 kali lipat. Dalam riwayat yang lain 77 kali lipat dibandingkan api dunia. Bayangkan, itu panasnya api neraka. Jika seandainya satu api dunia telah membakar kita begitu panasnya, bagaimana jika dilipatkan 99 kali lipat panasnya? Ikhwati fiddin azani wallah, ya. Perhatikan di sini. Para ulama salaf meyakini hadis-hadis ini. Mereka terapkan dalam hati mereka. Mereka meyakini kebesaran Allah Subhanahu wa taala, yaitu neraka yang Allah Subhanahu wa taala sediakan bagi orang-orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ya ikhwah, saking mereka takutnya dengan kebesaran Allah Subhanahu wa taala yaitu neraka ini, di dalam sebuah riwayat disebutkan bahwasanya sampai-sampai mereka ketika melihat api dunia mereka menangis. Mereka ketika melihat api dunia mereka menangis. Sebagian mereka ketika melihat api dunia sampai mereka pingsan. Ada sebuah riwayat yang sahih. Riwayat ini dari Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala. Dari Abi Hayyan At-Taimi. Beliau mengatakan, aku mendengar mungdu salasina sanatan au akthar. Sejak 60 tahun ataupun lebih. Anna Abdullah ibn Mas'ud marra alal ladina yanfakhuna alal kair. Abdullah bin Mas'ud, sahabat yang mulia, radhiyallahu anhu, ketika beliau melewati ataupun ketika beliau jalan kemudian melihat orang pandai besi. Antum tahu orang pandai besi? Itu orang yang membuat pedang. Pasti ada api di situ, dipanaskan di api di situ. Maka apa kata beliau ini? Marra 'alal ladina yanfakhuna 'alal kairi faqad alal kairi saqat. Maka langsung seketika Abdullah ibn Mas'ud pingsan. Ya. Itu sering sekali, enggak cuma sekali dua kali. Abdullah ibn Mas'ud ketika melihat ada orang yang dia membuat besi ataupun membuat pedang dengan api, maka dia langsung pingsan. Kenapa pingsan? Dikarenakan dia langsung teringat dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala, yaitu neraka yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Beginilah para ulama salaf. Ikhwati fillah azani Allah. Ada riwayat lain dari tabi'in yang sangat mulia. Dari tabi'in yang sangat mulia yaitu Uwais Al-Qarni. Siapa tidak mengetahui Uwais Al-Qarni? Diriwayatkan dari Atha Al-Khurasan. Beliau mengatakan, "Kana Uwais Al-Qarni yakifu ala mawdi'il haddadin, fayanduruna ilaihim kaifa yanfakhuna al-kaira wa yasma'u sautan nar fayasrahu summa yasqut." Ya, diriwayatkan bahwasanya suatu ketika Uwais Al-Qarni rahimahullahu taala pernah suatu ketika dia lewat di tempat pandai besi. Orang yang membuat apa? Pedang menggunakan apa? Menggunakan api.
fayanzuruna ilaihim, maka melihat kepada mereka, Uwais Al-Qarni ini, kaifa yanfakhunal khair, bagaimana mereka membuat besi tersebut, wa yasma'una sautan nar, maka ketika Uwais Al-Qarni ini mendengar suara api dan melihatnya, fayasrah, maka dia berteriak ketakutan. Maka dia ketakutan. Maka dia apa? Dia ketakutan. Summa yaskut, maka dia langsung apa? Langsung pingsan. Bayangkan. Ulama salaf zaman dahulu ya, ketika melihat api dunia langsung teringat dengan api neraka. Oleh karena itu luar biasa mereka ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, ketakutannya kepada Allah Subhanahu wa taala meskipun dengan kebesaran Allah yang sifatnya ghaibiyah, tidak nampak. Maka bagaimana dengan kita? Sekarang Allah Subhanahu wa taala perlihatkan kebesarannya di depan mata kita. Allah Subhanahu wa taala mampu menutupi cahaya yang tadinya normal-normal saja menerangi manusia. Sekarang Allah Subhanahu wa taala tutup. Maka bagaimana ketakutan kita kepada fenomena ini? Ayuhal ikhwah rahimakumullah. Oleh karena itu, mari kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Setidaknya fenomena ini menambahkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menambahkan rasa semangat ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menambahkan sedekah kita dikarenakan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin yang singkat ini semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimina min kulli dzam innahu huwal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.